Pero a 22 taong 1986, unang araw na makasaysayang EDSA People Power, ang naging daan sa pagpapatalsik sa 2 dekadang diktador sa pamamagitan ng mapayapang demonstrasyon. Is that there was a report that we are going to be arrested, all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kejadian People Power di Filipina. Sebelumnya, perkenalkan nama saya. Nama saya adalah Alvero Jalaluddin Rumi. Yang kedua ada Furqon Yasinsah. Yang ketiga ada Naswa Aulia Nur Sahada. Yang keempat ada Ratu Alia Nurhaliza. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvero Jalaluddin Rumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejadian People Power di Filipina. Pertama-tama, apa itu People Power? People Power adalah gerakan masyarakat untuk menjatuhkan suatu pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang People Power di Filipina. Kejadian ini dilatar belakangi oleh kematian dari salah satu senator pro-demokrasi, Benigno Ninoy Aquino Jr. Pada tanggal 21 Agustus 1983, tepat di bandara Filipina, sang senator baru pulang dari pengobatan penyakit jantungnya. Tentu saja kabar ini menyenangkan bagi masyarakat Filipina, karena senator Benigno ini sudah selama 3 tahun di Amerika hanya untuk pengobatan penyakit jantungnya. Belum sempat ia berjumpa dengan keluarga dan para pendukungnya, selongsong peluru sudah mengenai kepalanya. Benigno Aquino resmi dinyatakan tewas. Suasana penyambutan berubah menjadi haru. Publik Filipina kehilangan sosok pejuang demokrasi mereka. Kecintaan masyarakat Filipina terhadap Benigno terlihat dari bagaimana mereka mengiringi jasad Benigno sampai ke pemakaman. Sedikitnya, 2 juta manusia hadir dalam pemakaman sang senator pro-demokrasi. Masyarakat yang hadir terus meneriakan slogan Justice for Aquino. Benigno tentu saja dikenal dengan sosok yang tegas, berani, dan konsisten dalam mengkritik, serta mengecam kediktatoran dari Presiden Ferdinand Marcos. Setelah kematian Benigno, masyarakat Filipina mulai marah kepada pemerintahan Ferdinand Marcos, karena dari berbagai bukti, Presiden Marcos lah dalang di balik pembunuhan Benigno Aquino. Melanjutkan dari yang Alvaro sampaikan, di sini saya menjelaskan tentang lahiran rezim di Filipina. Ferdinand Marcos. Siapa sih sebenarnya Ferdinand Marcos itu? Dan perbuatan apa saja yang diperbuat oleh dia selama masa jabatannya? Ferdinand Adrian Marcos adalah Presiden ke-10 Filipina dan Presiden pertama yang menjabat 2 periode secara berturut-turut. Ia dilantik pada tanggal 30 Desember 1965. Tidak ada hal buruk pada masa jabatan pertama. Mulai tumbuh infrastruktur dan kebijakan-kebijakan luar negeri yang aman, dan juga keuangan pemerintah yang cukup stabil. Karena pencapaian yang cukup baik dalam masa kepemimpinan periode pertama, akhirnya pada pemilihan umum selanjutnya Ferdinand Marcos terpilih kembali sebagai presiden Filipina. Marcos mulai memimpin pada yang kedua kalinya, namun dengan terpilih Marcos kembali justru membawa dampak buruk bagi rakyat Filipina. Saya Naswa Aulia Nur Sahada izin melanjutkan presentasi tentang munculnya revolusi EDSA. Kemenangan Marcos di pemilu pada tahun 1969 ini ternyata tidak lepas dari perilaku-perilaku kecurangan. Pemilu yang digelar dinilai terlalu banyak melakukan anggaran-anggaran karena Marcos melakukan kecurangan dengan membeli suara. Bukan hanya itu saja guys, tindakan yang dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang dalam keuangan negara. Terus juga menyebabkan Filipina berdampak inflasi devaluasi yang tinggi. Presiden Marcos mendapatkan kritikan keras dari berbagai aktivis karena selain melakukan kecurangan saat pemilu, pemerintahan Marcos dinilai melakukan 3 hal, yaitu ada korupsi, ada nepotisme, dan ada juga suap.
Namun dari situlah kepercayaan masyarakat tuh berkurang dan kondisi masyarakat dan pemerintahan mulai tidak tertentu. Pada tahun 1972, Marcos mengumumkan hukuman dan disinilah titik awal munculnya bibit generasi gerakan People Power atau Revolusi ETSA. Nah, ETSA ini singkatan dari Epifano de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila. Revolusi ETSA merupakan demonstrasi yang dilakukan secara damai oleh sejuta masyarakat di Filipina dalam menumbuhkan enzim Ferdinand Marcos. Nah, dalam revolusi ini tidak ada kerusakan atau kerusuhan dalam revolusi ETSA. Masyarakat atau massa melakukan dengan sangat ceria, begitupun bergelora. Munculnya revolusi ETSA merupakan respon atas diberlakukannya hukuman darurat militer yang menyebabkan hak berekspresi dan juga berpendapat itu tuh menjadi terbatas, guys. Nah, media massa tidak boleh ada satupun yang mengkritik, jika ketahuan langsung ditutup oleh pemerintah. Nah, semua tuh harus sesuai dengan apa yang diinginkan si Marcos tersebut. Kalau misalkan ada yang melanggar atau misalkan ketahuan tidak melakukan apa yang si Marcos bilang, itu tuh langsung ditangkap dan dipenjara. Si demonstrasi di sepanjang jalan ETSA terus dilakukan bahkan saat proses pemakaman Benigno. Nah, terus setelah pemakaman, demonstrasi terus dilakukan secara besar-besaran menantang Presiden Marcos. Kemudian saat aksi besar-besaran muncullah nama Corazon Aquino yang siap menjadi oposisi. Corazon terus mengancam dan menuntut keadilan atas penculikan dan pembunuhan terhadap politisi oposisi. Seorang wanita pemberani ini adalah istri dari mendiang Benigno Aquino. Perkenalkan, nama saya Ratu Alia. Saya melanjutkan dari Revolusi ETSA dan saya akan menjelaskan tentang tokoh Corazon Aquino. Corazon Aquino, beliau adalah seorang istri dari mendiang Benigno Aquino, sekaligus penantang politik Ferdinand Marcos. Situasi yang semakin hari semakin memburuk. Masyarakat yang terus mengancam tindakan-tindakan Ferdinand Marcos serta menuntut keadilan bagi orang-orang yang ditahan dan terbunuh. Karena kondisi itu, pada akhirnya Presiden Marcos memutuskan untuk mengadakan pemilihan presiden pada bulan Februari tahun 1986. Kali ini, musuh Ferdinand Marcos bukan lagi Benigno Aquino, melainkan Corazon Aquino. Beliau adalah seorang wanita pemberani yang didukung oleh banyak pihak. Setelah memutuskan untuk mengadakan pemilihan presiden pada bulan Februari, nah pasti banyak yang penasaran kan, siapa pemenang dari pemilihan presiden tersebut? Pemenangnya adalah Presiden Marcos. Marcos kembali memenangkan pemilihan presiden. Namun, dari kemenangannya ini banyak kecurangan. Kecurangan yang paling utamanya adalah Ferdinand Marcos telah mengganti 30 anggota KPU dengan orang suruhannya. Nah, dalam proses perhitungan suara, ada sebagian hak pilih masyarakat yang dihilangkan oleh Presiden Marcos. Bukan hanya itu, ada yang lebih parahnya lagi. Ferdinand Marcos telah membunuh Gubernur Evelio Joffre. Nah, Gubernur Evelio Joffre ini merupakan seorang pendukung atau sekutu utama dari Corazon Aquino.
karena serangkaian kecurangan dan kekejaman Presiden Marcos ini akhirnya banyak menimbulkan kemarahan bagi masyarakat. Nah, dari berbagai pihak juga menuntut Presiden Marcos agar melepas jabatannya. Pada saat itu, Corazon Aquino adalah orang yang paling vokal menyuruhkan suaranya agar Ferdinand Marcos ini melepas jabatannya sebagai presiden. Aksi Corazon Aquino ini mendapat dukungan penuh dari pastor Katolik di Filipina yang bernama Kardinal Sin. Pada saat itu juga Kardinal Sin menyuruhkan seluruh umatnya agar membantu Corazon Aquino turun ke jalan untuk menghentikan kezaliman Presiden Marcos ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh Alia, seorang pastor mendukung kegiatan People Power ini. Tapi, bukan hanya seorang pastor saja yang mendukung. Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile, tentara-tentara pemerintahan Marcos, juga wakil staf AB, Jenderal Fidel Ramos, turut mendukung Corazon Aquino. Akhirnya, jutaan orang dalam gerakan People Power, atau aksi damai tak berdarah itu, menjadi salah satu rangkaian revolusi EDSA yang berhasil menurunkan Ferdinand Marcos dari jabatannya sebagai Presiden Filipina. Tepat pada tanggal 25 Februari 1986, Ferdinand kemudian pergi mengungsi bersama keluarganya dan sekutunya ke Hawaii, Amerika Serikat. Kesimpulan yang bisa diambil dari kejadian People Power ini adalah bahwa kekuatan terbesar dari suatu negara adalah masyarakatnya itu sendiri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.